Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bunda Awa. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu wali Songo. Jika kemarin saya sudah membahas tentang Sunan Gunung Jati, kali ini saya akan membahas tentang Sunan Muria. Sunan Muria ini adalah salah satu anggota dari Wali Songo. Nah, Sunan Muria ini merupakan sunan yang paling muda di antara 9 Wali Songo ya. Nah, Sunan Muria bernama aslinya itu adalah Raden Umar Said, dan beliau juga merupakan anak dari Sunan Kalijaga Demak. Cara beliau menyampaikan ajaran agama Islam dengan cara dakwah, kesenian dan kebudayaan, seperti ayahandanya yaitu Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam melalui jalur kesenian dan kebudayaan. Nah, kesenian dan kebudayaan yang dilakukan oleh Sunan Muria ini diantaranya adalah seni wayang. Nah, dalam seni wayang itu disisipkan cerita-cerita yang mengandung ajaran-ajaran Islam. Diantaranya untuk para remaja tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, dan itu disisipkan dalam cerita-cerita perwayangan. Selain itu juga, selain cerita perwayangan, cara Sunan Muria menyebarkan agama Islam itu melalui kesenian. Di antaranya ada jenis tembang kinanti ya, yang terkenal itu sinom dan kinanti ya, sebuah tembang yang dilantunkan oleh Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini merupakan salah satu wali Songo yang termuda. Ciri khasnya beliau lebih lebih ingin mengasingkan dari hal-hal dari keramaian. Jadi Sunan Muria ini beliau lebih senang adanya di pelosok, di desa, di pedalaman. Nah, makanya Sunan Muria ini berbaur dengan masyarakat rakyat jelata ya, walaupun beliau ini anak dari seorang penguasa di Demak ya, yaitu Sunan Kalijaga, tapi beliau tidak mencirikan bahwa beliau itu adalah salah satu pewaris dari Kesultanan Demak gitu ya. Jadi Sunan Muria ini lebih senang bergaul dengan masyarakat rakyat jelata. Nah, kalau kita ingin mengunjungi atau ingin berziarah ke makam Sunan Muria, nah makam Sunan Muria ini atau Raden Said ya, Raden Umar Said ini terletak di puncak Gunung Muria, tepatnya di Kecamatan Celok. Kecamatan Celok itu adanya di Kabupaten di Kota Kudus ya, Jawa Tengah. Nah, adanya itu makamnya itu ada di atas puncak Gunung Muria ya. Jika kita ke sana ya, ini sebagai informasi saja, jika kalian ingin berziarah ke makam Sunan Muria itu harus melewati 430 anak tangga ya. Tapi kalau tidak kuat, ada ojek ya, sepeda motor yang mengangkut para penziarah. Karena letak makam Sunan Muria itu ada di 1600 meter di atas permukaan laut ya. Jadi ada di puncak Gunung Muria ya. Nah, saya sedikit cerita, ketika saya berkunjung ke atau berziarah ke makam Sunan Muria ya, atau Raden Umar Said di puncak Gunung Muria di Kota Kudus ya. Nah,
saya lebih senang jalan kaki melewati 430 anak tangga. Tidak terasa capek karena di kiri kanannya itu banyak pedagang-pedagang ya, ada pedagang batik, pedagang makanan, pedagang khas oleh-oleh khas Jawa Tengah ya. Nah jadi karena saya mungkin perempuan ya, jadi jiwa shoppingnya keluar, jadi nggak terasa capek karena disuguhi pemandangan yang bagus dan banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima di pinggir-pinggir jalan menuju puncak Sunan Muria. Nah, adapun peninggalan dari Sunan Muria, jika kita ke sana ya, jika kalian ke makom Sunan Muria itu, di situ di dekat makom ke bawahnya, kan makomnya ada di atas, ada tangga ke bawah, itu ada gentong ya, gentong air. Nah, itu salah satu peninggalan dari Sunan Muria. Nah, gentong air itu airnya diambil oleh para penziarah ya. Luar biasa, itu adem banget, enak banget si airnya itu ya. Air putih dari pegunungan, itu dari mata air ya. Itu bisa dijadikan sebagai obat ya. Nah, banyak yang mencari syariat untuk pengobatan itu air barokah ya, air barokah di dekat makom Sunan Muria. Selain itu peninggalannya, selain air di dalam gentong itu, ada juga buah parijon namanya. Buah parijon itu warnanya merah, kecil-kecil buahnya. Kalau misalkan sudah tua ya, udah matang banget, itu merahnya itu merah banget ya, merah kehitam-hitaman ya, ungu ya. Nah, itu buah parijon. Dipercaya bahwa buah parijon itu buah untuk kesehatan, dan juga mereka itu, para penjara, berburu buah parijon itu untuk memperoleh keturunan. Jadi siapa aja yang belum memiliki keturunan, belum dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki keturunan, untuk hamil, sebaiknya mencoba memakan buah parijon itu, karena buah parijon itu salah satu peninggalan dari Sunan Muria. Nah, terus ada lagi peninggalan masjid ya, Masjid Muria, adanya di puncak gunung juga. Dan sekarang di masjid itu ada, kalau nggak salah saya ke sana 4 bulan yang lalu ya, di Januari 2025, itu ada yayasan Masjid Muria ya. Jadi di sana ada yayasan juga ya. Jadi sudah jadi udah ada kepengurusan lah ya, tapi saya berharap, saya menyarankan kalau misalkan ingin berziarah khususnya ke Sunan Muria ya, ke makam Sunan Muria, lebih baik menghindari bulan-bulan, misalkan bulan Maulid Nabi ya. Itu biasanya pengunjung atau penziarah itu sangat banyak sekali, sehingga untuk mencapai makom Sunan Muria atau Raden Umar Syahid itu harus bergesek-gesekan atau berpadat-padatan dengan penziarah-penziarah yang lain. Kita tidak akan kebagian tempat duduk bahkan ya. Nah, dan itu seperti itu sih. Jadi banyak sekali penziarah yang berziarah ke makam Sunan Muria. Nah, mungkin itu sekilas ya cerita dan pengalaman saya tentang Sunan Muria atau Raden Umar Syahid, salah satu dari anggota Wali Songo. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.